Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas tentang konsep pembangunan. Perlu kalian ketahui bahwa di dalam konsep pembangunan kita akan mempelajari yang namanya pendekatan teoritis dari konsep-konsep pembangunan dan juga pelaku-pelaku pembangunan. Kartasasmita menegaskan bahwa pembangunan pada dasarnya bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan manusia dalam arti yang luas. Terkait dengan kajian tentang pembangunan, ada beberapa pendekatan teoritis sebagai berikut. Pertama, teori evolusi yang mengacu kepada evolusi peradaban yang dikemukakan oleh Charles Darwin. Ia menyebutkan bahwa setiap komunitas akan mengalami perubahan dari kehidupan yang sangat sederhana ke arah yang semakin kompleks sebagai akibat dari perubahan-perubahan sosial, ekonomi, kependudukan, geografi, rasial, teknologi, maupun ideologi. Selanjutnya adalah teori perubahan sosial dari Emil Durkheim yang mengatakan bahwa pembangunan terjadi sebagai akibat adanya perubahan struktur sosial dalam bentuk pembagian kerja. Sedangkan Redfield menyatakan bahwa pembangunan terjadi karena terjadinya perubahan masyarakat tradisional ke arah masyarakat perkotaan. Berikutnya adalah teori struktural fungsional dari Parsons. Ia mengemukakan bahwa pembangunan terjadi karena adanya perubahan status dari suatu interaksi sosial yang terjadi di dalamnya, seperti adaptasi terhadap kebutuhan situasional, pencapaian tujuan-tujuan, integrasi atau pengaturan tata hubungan, dan juga pola pemeliharaan atau pengurangan ketegangan dari pola budaya tertentu. Selanjutnya ada teori konflik yang dicetuskan oleh Karl Marx yang menyatakan bahwa pembangunan terjadi karena adanya konflik atau pertentangan kepentingan ekonomi antara kelas pemodal, yaitu yang berkuasa, dan kelas yang tertindas atau buruh. Selanjutnya ada teori ekologi yang dikemukakan oleh Odum tentang hubungan antar manusia dengan lingkungannya, yaitu fisik dan sosial. Menurutnya, pembangunan terjadi sebagai akibat pemanfaatan sumber daya alam yang melimpah maupun optimasi pemanfaatan sumber daya yang semakin terbatas. Dan yang terakhir adalah teori ketergantungan yang berkembang di Amerika Latin, di mana negara maju mendominasi negara yang belum berkembang sedemikian rupa sehingga pembangunan di negara yang belum maju sangat tergantung kepada kehendak atau kebutuhan negara maju yang menjadi penjajahnya. Pembangunan menurut Kepustakaan Ekonomi Pembangunan seringkali didefinisikan sebagai suatu proses yang berkesinambungan untuk mewujudkan peningkatan pendapatan real per kapita melalui peningkatan jumlah dan produktivitas sumber daya. Dari pandangan itu lahir konsep-konsep mengenai pembangunan sebagai pertumbuhan ekonomi. Menurut Adam Smith, proses pertumbuhan dimulai apabila perekonomian mampu melakukan pembagian kerja atau division of labor. Pembagian kerja akan meningkatkan produktivitas yang pada gilirannya akan meningkatkan pendapatan. Adam Smith juga menggarisbawahi pentingnya skala ekonomi. Dengan meluasnya pasar akan terbuka inovasi-inovasi baru yang pada gilirannya akan mendorong perluasan pembagian kerja dan mendorong pertumbuhan ekonomi. Selanjutnya kita membahas tentang pelaku-pelaku pembangunan. Di dalam setiap proses pembangunan, pada dasarnya terdapat dua kelompok atau subsistem pelaku-pelaku pembangunan, yaitu terdiri atas: pertama, adanya sekelompok kecil warga masyarakat yang merumuskan perencanaan dan berkewajiban untuk mengorganisasi dan menggerakkan warga masyarakat yang lain untuk berpartisipasi dalam pembangunan.
Pengertian merumuskan perencanaan pembangunan itu tidak berarti bahwa ide-ide yang berkaitan dengan rumusan kegiatan dan cara mencapai tujuan hanya dilakukan sendiri oleh kelompok ini. Akan tetapi, mereka sekedar merumuskan semua ide-ide atau aspirasi yang dikehendaki oleh seluruh warga masyarakat melalui suatu mekanisme yang telah disepakati. Sedangkan perencanaan pembangunan di arus yang paling bawah disalurkan melalui pertemuan kelompok atau permusyawaratan pada lembaga yang terbawah secara formal maupun informal. Yang kedua adalah masyarakat luas yang berpartisipasi dalam proses pembangunan, baik dalam bentuk pemberian input seperti ide, biaya, dan tenaga, kemudian pelaksanaan kegiatan, pemantauan, dan pengawasan, serta pemanfaatan hasil-hasil pembangunan. Dalam kenyataan, pelaksana utama kegiatan pembangunan justru terdiri dari kelompok ini. Sedangkan kelompok elit masyarakat hanya berfungsi sebagai penerjemah kebijakan dan perencanaan pembangunan, sekaligus mengorganisir dan menggerakkan partisipasi masyarakat. Kemudian yang dimaksud dengan subsistem pemerintah dan penggerak adalah semua aparat pemerintahan, penyuluh, pekerja sosial, tokoh-tokoh masyarakat baik formal dan informal, aktivitas LSM atau LPSM yang terlibat dan berkewajiban untuk pertama, bersama-sama warga masyarakat merumuskan dan mengambil keputusan serta memberikan legitimasi tentang kebijakan dan perencanaan pembangunan. Kedua, menginformasikan dan atau menerjemahkan kebijakan dan perencanaan pembangunan kepada seluruh warga masyarakat. Ketiga, mengorganisir dan menggerakkan partisipasi masyarakat. Keempat, bersama-sama masyarakat melakukan pemantauan dan pengawasan terhadap pelaksanaan pembangunan. Dan yang kelima, mengupayakan pemerataan hasil-hasil pembangunan kepada seluruh warga masyarakat, khususnya yang terlibat langsung sebagai pelaksanaan dan atau dijadikan sasaran utama pembangunan secara adil. Sedangkan yang dimaksud dengan subsistem masyarakat atau pengikut adalah sebagian besar warga masyarakat yang tidak termasuk dalam subsistem pemerintah atau penggerak di atas yang berkewajiban untuk pertama, menyampaikan ide-ide atau gagasan tentang kegiatan pembangunan yang perlu dilaksanakan dan cara mencapai tujuan pembangunan yang diharapkan baik secara langsung maupun melalui perwakilannya yang sah dalam suatu forum yang diselenggarakan untuk keperluan tersebut. Kedua, secara positif menerima dan aktif berpartisipasi dalam pembangunan sejak pengambilan keputusan tentang kebijakan dan perencanaan pembangunan, pelaksanaan kegiatan, pemantauan dan pengawasan, dan upaya pemerataan hasil-hasil pembangunan secara adil sesuai dengan fungsi dan pengorbanan yang telah diberikan. Ketiga, memberikan masukan atau umpan balik tentang kegiatan pembangunan yang telah dilaksanakan. Dan yang keempat, menerima dan memanfaatkan hasil-hasil pembangunan. Sehubungan dengan itu, demi keberhasilan pembangunan, kedua kelompok pelaku-pelaku pembangunan perlu menjalin hubungan psikologis yang akrab sehingga dapat terjalin komunikasi atau interaksi secara efektif. Di samping itu, antar pelaku-pelaku pembangunan di dalam setiap kelompoknya masing-masing juga perlu melakukan hal yang sama. Inilah gambaran-gambaran dari konsep pembangunan. Semoga materi kali ini bermanfaat bagi kalian semua. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.